Ya di video karakterisasi senyawa anorganik. Jadi di sini itu pada video kali ini saya akan membuat tutorial bagaimana cara pengolahan data pada analisis thermal. Sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih itu analisis thermal. Jadi analisis thermal itu merupakan satu teknik analisis yang mana mempelajari perubahan sifat suatu bahan sebagai fungsi dari perubahan suhu. Jadi yang berubah itu nanti bisa dimensinya, fasanya, massa, ataupun sifat mekaniknya. Nah, pada analisis thermal ini kita bisa mengukur menggunakan TGA. Jadi nanti kita didapatkan kurva TGA. TGA itu thermogravimetric analysis. Kemudian dari kurva TGA itu, dari data TGA, kita bisa mendapatkan kurva DTG-nya gitu, yang mana tadi TGA sendiri itu untuk mengukur perubahan massanya terhadap suhu. Tapi kalau misalkan DTG itu untuk mengukur kecepatan lajunya gitu, kecepatan laju ketika terjadi perubahan massa. Nah, kurang lebih nanti seperti ini kurva yang akan didapatkan, yang akan kita buat, yang mana garis hitam ini merupakan kurva TGA-nya dan garis yang biru ini merupakan kurva DTG-nya. Oke, langsung aja. Jadi pertama, seperti biasa, data itu udah untuk txt, jadi kita harus masukin dulu. Jadi ke tools data ini, kemudian nanti tinggal pilih yang get external data. Jadi tinggal pilih aja datanya. Nah, kemudian di sini ada initial weight-nya atau massa awalnya sebesar segini, 7,772 gram. Nah, ini sebenarnya nggak perlu dikonversi ke miligram atau ke kilogram karena sudah cukup sudah cukup baik lah istilahnya gitu. Nah, kemudian di sini untuk massanya kita harus menentukan persen massanya. Kenapa sih harus ditentukan persen massanya? Jadi persen massa itu tuh kita untuk menentukan seberapa banyak massa yang hilang. Nah, kemudian bisa lebih mudah dibandingkan gitu kalau misalnya kita pakainya data persentase, sehingga lebih jelas untuk melihat perubahan massanya. Karena kan nanti di TGA itu kan tadi seperti awal yang sudah disebutkan, tujuannya untuk mengukur perubahan massa suatu sampel. Nah, caranya itu dari persen massa itu kita bagi massa yang ini sama massa awalnya, jangan lupa di absolut, klik F4, kemudian kita kali sama 100. Nah, kalau udah kita klik aja 2 kali di sini. Oke, kalau udah kita bisa langsung plotkan ke kurva. Jadi kita bikinnya itu di origin ya. Kita buka dulu originnya. Nah, pertama di sini untuk sumbu X-nya itu temperatur, untuk sumbu Y-nya sendiri massanya dalam bentuk persen. Nah, temperaturnya tadi satuannya itu derajat Celcius. Kemudian untuk massanya dalam bentuk persen. Nah, kita bisa langsung copy aja datanya. Ini juga persennya kita copy juga. Oke, kalau kita udah dapet, udah kita masukin temperatur dan massanya ke origin, kita bisa langsung memplotkan kurvanya. Kita langsung select aja. Kita pakai kurva yang ini. Nah,
Udah jadi ya ini kurvanya. Ini merupakan kurva TGA, Thermogravimetric Analysis. Nah, kita ubah dulu si scale-nya. Kita samain dari 0, ini juga dari 0. Oke, kalau udah, kita bisa bikin kurva DTG dari data TGA. Jadi DTG itu kan merupakan turunan pertama dari TGA. Jadi kita bikin derivatifnya atau turunannya. Caranya gimana? Caranya itu kita select aja ini yang temperatur sama massa. Kemudian kita pilih yang analisis. Kemudian pilih yang mathematics. Pilih yang differentiate ini, terus open dialog. Langsung plot derivatif Q-nya. Oke aja. Nah, ini dia kurva DTG-nya. Jangan lupa kita ubah juga scale-nya dari 0 tadi sampai 750. Oke. Terus kita ubah juga title formatnya, bottomnya, major text-nya pilih non, minor text-nya juga, terus yang left-nya juga pilih non juga. Klik OK. Oke, jangan lupa ini di smooth dulu ya. Caranya itu kenapa harus di smooth, karena kelihatan dari sini tuh kurvanya itu bergerigi gitu, jadi supaya memperhalus dan kita tidak tertipu dengan puncak-puncak palsu gitu ya. Jadi kita harus nge-smoothin kurvanya. Caranya itu kita ke analisis, kemudian signal processing, ke smooth, terus open dialog, kemudian pilih yang metodenya adjacent averaging, terus oke aja. Oke, ini udah agak lebih smooth ya daripada yang tadi. Oke, kalau sudah, kita bisa memplotkan langsung kurvanya menjadi kurva TGA DTG. Jadi caranya kita select data yang temperatur ini, massa, sama yang hasil smoothnya. Smoothnya kita ganti dulu, ini tuh jadi deriv satuannya itu persen per derajat Celcius. Persen per oke. Ini kita hapus aja. Nah, gimana caranya memplotkannya? Jadi kita select data yang temperatur, massa, sama yang derivative yang udah di smooth tadi. Kalau aku caranya buat select 3 data itu Ctrl Alt. Pilih yang ini. Maaf. Ini kemudian yang massa sama yang derivative. Terus pilih kurva yang ini, pilih yang double Y. Oke, ini oke aja. Jadi kita sudah membuat kurva TGA DTG-nya. Nah, karena ini tebal banget ya ketebalan garisnya, kita ubah si size ini ya, size garisnya. Kita pilih yang satu aja supaya lebih jelas nanti kelihatan. Ini size nya satu aja ya, sama.
Oke, ini sudah didapatkan kurva TGA DTG-nya. Kita ubah dulu kurva TGA DTG. Nah, setelah kita menentukan kurva TGA DTG ini, kita bisa langsung menentukan thermal event-nya. Jadi thermal event itu apa? Thermal event itu merupakan segala sesuatu reaksi yang terjadi pada bahan akibat adanya aliran energi, baik yang masuk ataupun keluar dari suatu padatan. Jadi pada temperatur absolute zero, itu tuh padatan tuh nggak memiliki thermal gitu, sehingga atomnya statik dan tidak ada vibrasi atau rotasi pada ikatan atom. Kalau misalkan temperaturnya naik, otomatis energi thermal itu akan bertambah pada padatan tersebut, sehingga nanti akan meningkatkan vibrasi atau rotasi. Nah, ketika mencapai suatu level tertentu, maka akan terjadi perubahan-perubahan kayak perubahan fasa atau gas transition, melting, sublimation, ataupun thermal decomposition. Gitu. Jadi kita bisa menentukan thermal event-nya. Nah, gimana cara menentukan thermal event-nya? Nah, caranya kita lihat puncak-puncak yang ada di kurva DTG-nya. Jadi yang biru ini merupakan kurva DTG, yang hitam ini merupakan kurva TGA-nya. Jadi kita harus lihat puncak-puncak di kurva TGA-nya, di kurva DTG-nya. Terlihat ini tuh sebenarnya ada 3 puncak ya, ada 1, 2, 3. Nah, kita narik garisnya itu dari kurva sebelum dia tuh turun gitu. Nah, misalkan di sini ya, kan puncaknya di sini, puncak DTG-nya. Kita pilih buat narik garisnya itu berarti di sebelum dia turun banget ke sini. Jadi mungkin di sekitaran sini. Jadi kita bisa langsung membuat garis buat nentuin thermal event-nya. Nah, setelah kita tahu, misalkan titik DTG-nya di sini, kita tarik garis ke atas buat ke kurva TGA-nya. Nah, disinilah kita bakal narik garis di yang garis DTG-nya, di garis TGA-nya. Kita pilih yang ini, kemudian kita bikin garis. Ini kita ubah biar lebih jelas jadi warna merah. Nah, kemudian selain yang ini ada juga puncak yang ini ya. Nah, kita ambil yang dia tuh di landainya gitu, kayak puncaknya. Nah, landainya itu di sini. Jadi kita tarik garis yang mengarah ke kurva TGA-nya. Berarti di sekitar sini ya. Kita tarik garis. Di sekitar sini. Ini garis. Oke, ini ya. Nah, kemudian ada juga nih kurva puncak yang di sini. Nah, ini kan landainya di sekitar sini ya. Berarti kita tarik garis ke bawah. Berarti di sekitar sini untuk thermal event-nya. Di sekitar sini. Oke, ini kita ubah dulu jadi warna merah. Nah, kalau misalkan kita udah nentuin titik thermal event-nya, kita bisa bikin garis panah ke bawah. Oke, yang panah ini. Nah, kenapa panah ke bawah? Karena ini untuk menentukan kayak perubahan masanya gitu, perbedaan masanya. Dari puncak 1 ke puncak 2.
Jadi di sini kita. Ini juga kita bikin panah. Kemudian thermal event ketiga juga. Nah, kalau udah, kita bisa nentuin ini tuh ada di titik mana gitu, thermal eventnya tuh ada di titik mana. Jadi kita pilih yang screen reader aja. Kita pilih yang di sini. Kita lihat nilai Y-nya. Y-nya itu di 100,90%. Kita cantumin di sini 100,90%. Oke, kemudian untuk thermal event yang kedua itu pakai screen reader ya, di 13,79. 13,79%. Kemudian untuk thermal event yang ketiga ini di 8,63. Di 8,63%. Nah, untuk yang bawahnya ini itu di sini. Ini kita bisa narik garis lagi ya di sini. Ganti ke warna merah. Ini tuh berarti kita lihat nilainya di 1,67%. 1,67%. Oke, karena kita sudah mendapatkan masing-masing nilai titik thermal eventnya, kita bisa kurangin dari thermal event pertama ke thermal event kedua. Nanti itulah yang didapatkan perubahan masanya itu berapa persen. Kita hitung dulu. 100,90 dikurang 13,79, yaitu di 87,11. Di sini 87,11%. Kemudian untuk yang kedua di 13,79 dikurangi 8,63, 5,16. Di sini terus 5,16%. Kemudian untuk yang terakhir ini di 8,63 dikurangi 1,67, jadi 6,96. Jadi 6,96%. Oke, jadi kita udah dapetin masing-masing titik thermal eventnya, kemudian sudah ditentukan juga perubahan masanya. Jadi terhitung di sini ada 3 thermal event ya, yang mana terjadi 3 kali perubahan massa. Nah, ini tuh bisa dibilang suatu senyawa ini tuh mengalami dekomposisi. Nah, kenapa sih bisa mengalami dekomposisi? Karena seperti yang kita lihat
dekomposisi itu kan perubahan dari suatu zat ke zat baru gitu, dan akan menghasilkan gas. Kalau misalkan ada zat yang keluar dari sistem menjadi gas, maka masanya pun akan berkurang. Kemudian bisa dilihat di sini pada kurva TGA-nya pun dia berkurang secara bertahap gitu, enggak langsung benar turun langsung sampai 0. Kemudian ada residu sisa juga di sekitar segini. Nah, residu sisa ini tuh menandakan bahwa kalau misalkan reaksi ini tuh senyawa ini tuh mengalami dekomposisi gitu. Oke, mungkin segitu aja video tutorial pembuatan kurva TGA DTG. Terima kasih.